Are you still looking at me? Are you still Ini adalah siklus jam, misalnya kita pengen per jam itu kurang lebih 3 jam setelah makan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berpuasa untuk sahabat Mas Di Official. Masih bersama saya Mas Di Official. Kali ini banyak permintaan masuk ke kami, terutama ke emailnya Mas Di Official. Mas, tolong dong bahas tentang sejarah bekam. Kenapa bicara sejarah bekam? Cara berbekam sudah ada, sejarahnya dibahas sedikit. Cara membuang darahnya, limbahnya sudah ada. Terus cara mensterilkan alatnya juga sudah ada. Nah, sekarang saya akan coba pelan-pelan membahas tentang bagaimana sejarahnya bekam masuk ke Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like and share. Karena kenapa? Dana yang masuk nanti kita akan coba berbagi ke teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bekam masuk ke Indonesia, sejarahnya kira-kira begitu. Nah, saya ambil dari Wikipedia. Ya, Wikipedia ini sebuah waralaba, ya, nirbala yang berbasisnya di Amerika, dan nama Wikipedia sendiri itu berasal dari gabungan kata wiki dan ensiklopedia. Ya. Ini dirilis pada tahun 2001 oleh Jimmy Wates, kira-kira begitu ya. Dan ini merupakan karya referensi paling besar. Jadi semua kalau misalnya kita cari di beberapa pencarian misalnya di Google gitu, yang pertama keluar adalah Wikipedia, ya. Nah, saya tidak bahas sejarah tentang Wikipedia, tapi kita akan bahas tentang bagaimana bekam masuk di Indonesia. Nah, sebelum saya bahas di Wikipedia sendiri dia membuat warning di situ, kenetralan dari isi tentang artikel tentang bekam ini. Dan dia tegaskan di sini bahwasanya Wikipedia bukan pengganti dokter ya. Nah, jika Anda perlu bantuan atau hendak berobat, berkonsultasilah kepada tenaga kesehatan yang profesional, kira-kira gitu. Nah, kita akan bahas tentang bekam. Bekam itu bahasa Arabnya adalah al-hijamah. Nah, dia atau bekam ini adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau darah kental yang mengandung toksin. Nah, toksin itu adalah racun dari dalam tubuh manusia. Nah, berbekam sendiri ada berbagai cara. Cara pertama dilakukan dengan pemvakuman di kulit dan mengeluarkan darahnya. Nah, sebenarnya pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari berbekam, yang mana prosesnya adalah pemvakuman kulit. Jadi kulitnya disedot, setelah disedot kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah. Jadi bisa pakai lancet, pakai jarum, atau dia dengan pakai bisturi atau pisau, ya, dan mengeluarkan darahnya dari kulit yang telah divakum tadi, kira-kira begitu. Nah, kita coba bahas tentang bahasa bekam itu ya. Jadi ada bahasa-bahasa bekam dari beberapa dunia. Saya coba gabungkan. Kalau bahasa Jawanya bekam itu ada yang menyebut dengan cantuk, atau dengan kop, ya. Nah, kalau di Sumbawa sana, di Indonesia bagian timur sana, bisa disebut juga dengan tangki, ya, atau betangkok, kira-kira gitu. Nah, di bahasa Inggrisnya ya sering orang sebut blood cupping, ya, atau blood flatting atau cupping terapi gitu ya. Nah, blood cupping terapi ini
ada juga namanya cupping terapi. Nah, bahasa Mandarinnya ini kalau salah tolong dilurusin nih. Pa Hao Quan. Nah, ya. Pa Hao Quan. Quan. Pa Hao Quan. Nah, di Asia Tenggara sendiri seperti Malaysia, Indonesia disebut dengan bebekam, kira-kira gitu. Oke, saya akan bicara tadi sejarahnya ya, tadi ya. Bekam itu sudah ada dari zaman dulu, sudah ada bekam ya. Nah, bekam di suatu kerajaan Sumeria itu awalnya dari sana, kemudian terus berkembang sampai dengan Babilonia, Mesir kuno, Sabah, ya, dan Persia. Nah, pada zaman Rasul sendiri, Nabi Muhammad SAW, dia menggunakan tanduk atau kerbau. Nah, tanduk kerbau, sapi, dan tulang unta, dan gadingnya gajah. Nah, kalau untuk tanduk ini, sekarang masih ada beberapa daerah di Indonesia memakainya. Ya, itu saya pernah lihat itu di Sumatera Barat, terus ada di Jakarta, ada beberapa saya lihat dengan menggunakan tanduk kerbau. Jadi memang beculah gitu pas kita itu ya. Jadi biasanya kebanyakan mereka kalau disebut adalah bekam kering ya, tempat dikeluarkan darahnya, kira-kira itu. Nah, ternyata di Cina juga pernah ada ya, sejarahnya pada zaman Cina. Cina jelas, Cina kuno. Jadi Cina kuno itu untuk terapi luar biasa. Dan mereka menyebutnya hijama sebagai perawatan tanduk. Karena di sana juga menggunakan tanduk, tapi dimodifikasi sama Cina dengan menggunakan kaca, kira-kira gitu. Nah, pada kurun abad ke-18, abad ke-13 Hijriah, orang-orang Eropa udah mulai tuh menggunakan lintah. Ya. Jadi bebekam itu tidak hanya menggunakan kop terus dilanset atau dipisturi, disayat, tetapi dengan lintah juga disebut dengan berbekam, kira-kira gitu. Itu digunakan di sana. Nah, pada masa itu sekitar 40 juta lintah diimpor ya ke negara Prancis untuk tujuan berbekam. Nah, lintah-lintah itu dilaparkan, sengaja dibuat lapar jadi nggak dikasih makan. Dan setelah dia lapar, barulah dia ditempelkan di manusia yang pada organ yang sakit ya, mungkin tangan dan seterusnya atau punggung biasanya begitu. Dia akan terus menghisap darah. Nah, efektif kalau dia lapar, dia menghisap darah, terus dia efektif. Karena kenapa? Dan rasa nyerinya katanya berkurang karena di lintah itu juga ada air liurnya, salivanya juga mengandung anestesi katanya gitu. Nah, rasanya bagaimana? Saya sendiri belum pernah menggunakan lintah. Tapi nanti kalau sudah menggunakan lintah, biasanya dia punya sayatan segitiga gitu. Nah, segitiga gitu. Saya nggak sebut merek seperti mobil gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah dia kenyang, lintahnya kenyang, dia akan berupaya untuk bergerak, dan lama-lama dia akan jatuh dan dia akan mengakhiri penghisapannya. Nah, ada seorang herbalis Giu Hong ya, sekitar 341 Masehi, dia buat buku. Di dalam bukunya A Handbook of Practitioner for Emergency menggunakan tanduk hewan. Nah, untuk membekam dan mengeluarkan bisul yang disebut dengan teknik Jiaofa. Sedangkan pada masa dinasti Tang, bekam dipakai untuk mengobati TB paru. Pada kurun abad ke-18, orang-orang di Eropa menggunakan lintah yang disebut al-alaq sebagai alat untuk bekam dan dikenal sebagai istilah lead terapi. Terapi seperti ini masih dilakukan sampai dengan sekarang. Nah, dimodifikasi Hippocrates 377 sebelum Masehi, Cassius 7 Masehi mempopulerkan cara pembuangan secara langsung dari pembuluh darah dengan pengobatan di zamannya. Nah, mereka menggunakan teknik pengobatan tersebut
dengan jumlah yang cukup banyak ya, sehingga pasien-pasiennya pingsan. Mungkin pemikiran saya kalau misalnya pengambilan darahnya terlalu banyak, mungkin ujung-ujungnya seperti fasdu sepertinya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana fasdu itu. Nah, di Indonesia masuknya bekam tidak ada catatan secara resmi mengenai kapan metode ini masuk ke Indonesia. Nah, ada praduga kuat pengobatan ini masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya para pedagang Gujarat dan Arab yang sekalian menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, metode ini dulu banyak dipraktikkan oleh para kiai ya. Siapa sih pasiennya gitu kan? Para santri. Nah, mereka sedang mempelajari kitab kuning dengan teknik yang sangat sederhana, yakni menggunakan api dari kain, kapas, atau yang dikenal dengan istilah masuk angin. Jadi mereka kalau saya dulu waktu masih di Riau, itu uang 100 logam itu yang gambar rumah adat itu dan gambar wayang itu, gunung wayang, dimasukkan ke dalam kain, diikat, kasih dulu ada minyak tanah ya, sekarang minyak tanah langka, taruh di perut kah, ditaruh di punggung kah, dibakar, terus langsung ditutup sama gelas kalau waktu itu ya. Tren pengobatan ini kembali berkembang di saat pesat di Indonesia sekitar tahun 90-an lah, terutama dibawa oleh para mahasiswa, para pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Nah, saat ini mulai banyak pendekatan-pendekatan akademis yang menjelaskan mekanisme kerja bekam bukan hanya dari sudut pandang spiritual ya, Al-Quran dan hadis. Mereka juga membahas tentang sampai dengan budaya juga ada seperti itu ya, sampai dengan kedokteran konvensional. Nah, di Indonesia sendiri banyak tokoh-tokoh akademisi ya, psikolog klinis dan praktisi kesehatan yang semakin mempopulerkan bekam. Salah satunya Dr. Zainul Akbar, JSR-nya ya. Dan salah satunya adalah Ustadz Katur Suhardi. Nah, itu bekam steril asabil, salah satu guru saya juga. Dan banyak lagi salah satunya ya. Nah, keutamaan bekam itu apa sih? Ya kan? Keutamaannya bagi umat Islam, bekam adalah salah satu pengobatan yang paling ideal bagi mereka. Dan ini terbaik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak kesembuhan-kesembuhan, banyak dalil-dalilnya, nanti akan saya bahas pelan-pelan. Nah, berbekam juga diyakini orang-orang muslim dapat meringankan nyeri otot yang kaku dan mempertajam pandangan mata ya. Dan berbekam itu diyakini pula menjadi penetral ketegangan emosi seseorang. Jadi kalau orang udah dibekam biasanya dia akan rileks, nyaman ya kan. Kira-kira seperti itulah. Nah, waktu idealnya kapan? Waktu idealnya saat berbekam itu jauh hijamah, salah satunya adalah siklus jam. Misalnya kita pengen per jam itu kurang lebih 3 jam setelah makan ya kan. Kalau siklus hariannya kapan? Antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Itu bagus lah kira-kira untuk berbekam. Kapan lagi? Jam 1, jam 13 sampai jam 15 waktu sempat. Kalau bulanannya ya, sekitar tanggal ganjil dia, tanggal 17, 19 dan tanggal 21 itu yang sunahkan kira-kira begitu. Banyak bekam di dunia, di barat banyak yang menjelaskan ya. Ada beberapa referensi yang digunakan, yaitu sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau berbekam. Ya. Sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Ya. Dan sampai dengan banyak sekali referensi yang mengatakan bekam itu baik. Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda orang-orang yang paling baik adalah orang-orang tukang bekam atau hijamah atau al-hajam, karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot-otot dan mempertajam pandangan mata orang-orang yang dibekamnya.
Tirmizi. Dan terakhir ada dari Anas bin Malik. Ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi panas memuncak, maka netralkanlah dengan bekam, sehingga tidak terjadi hipertensi pada salah seorang di antara kalian yang akan membunuhnya. Kalau walam wiswab. Yang jelas, itulah sejarah dari berbekam. Baik, sahabat Masdi Official, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih sekitar 5-15 menit tentang bagaimana berbekam. Pesannya adalah berbekam itu baik. Itu dari saya. Salam rumah Pandu Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.